jujur saonone sapa wonge sing ra lara wis kancani tekan semene nanging kabeh ora ana artine ra ana ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke ya mesti kalah tak oya aku yo ora mampu wong sakuatku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu aneka musik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Budi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kebetulan kita bertemu dalam misa kudus ini. Memang dalam bacaan-bacaan pada hari ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah menjadi satu. Bila kita memperhatikan kehidupan orang-orang Kristen, kiranya sulit dikatakan bahwa mereka merupakan satu kesatuan dalam Kristus. Tetapi memang itulah cita-cita Paulus. Maka dia katakan, setelah kita dibaptis, kita menjadi satu dalam Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi satu keluarga karena kita telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka walaupun kita dari Malang dan juga dari Jogja, kita sebagai satu keluarga berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus ini. Semoga kebersamaan kita membantu kita menjadi mengenal kasih Allah dan kita juga berbagi kasih kepada sesama saudara. Mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini, marilah kita hening sejenak dan menyesali atas segala dosa dan kelemahan kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita,
Semoga Ia Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau memanggil kami menjadi putera dan puterimu, seturut citra putramu terkasih. Baptislah kami dengan roh-Mu, dan ajarlah kami mengimani bahwa cinta kasihlah yang menjadi hukum tertinggi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita di antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para posting foto. Sekarang saya ada di Bali bersiaran. Terus teman-teman dari Surabaya katakan, "Loh, kami ini lagi ke Malang." Nah, terus saya tadi ke sini, "Loh, ada orang Jogja di sini." Padahal umat paroki kami juga terbagi atas dua kelompok. Satu kelompok besar menuju ke Jogja. Terus mereka posting foto di sana, yang ini posting foto di sini, loh. Jadi orang Jogja lari meninggalkan Jogja ke tempat ini, orang Malang meninggalkan Malang ke tempat ini, lalu orang lain pergi ke tempat kita masing-masing. Tapi itulah menarik. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu ketika kami dikunjungi oleh beberapa orang dari Rusia. Mereka ikut misa pagi, lalu kemudian setelah misa pagi, orang-orang Rusia itu masuk ke pastoran. Waktu itu masih di Surabaya. Mereka minta supaya diberikan satu ruang khusus biar mereka bisa mandi, lalu ganti baju di situ, lalu mereka bisa jalan-jalan. Saya masuk lalu bercerita sama mereka. Saya katakan, "Tadi kalian ikut misa itu, kalian ngerti bahasa Indonesia tidak?" "Enggak." "Oh iya." "Tapi bahasa Inggris bisa?" "Ya bisa." "Terus tadi kalau misalnya waktu saya pimpin misa, kamu paham apa dari situ?" "Bilang, ya, kami tidak pernah paham apa-apa, tapi kami tahu sekarang ini bacaan, kami tahu ini sekarang lagi persembahan, kami tahu ini lagi komuni." Nah, ini sebuah pengalaman yang sederhana, tapi sesungguhnya mengatakan kepada kita semua bahwa menjadi orang Katolik seperti ini, kita boleh berbeda bahasa, kita boleh berbeda budaya dan lain-lain sebagainya, tapi ketika kita masuk dalam gereja, kita semua menjadi satu. Ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan ini, tidak ada lagi perbedaan. Berbeda bahasa pun kita tahu bahwa sekarang ini adalah persembahan. Berbeda bahasa pun kita tahu kalau ini sekarang adalah komuni dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita semua datang dari berbagai latar belakang. Saya yang hitam, Anda yang putih, saya yang keriting, Anda yang lurus, dan lain-lain sebagainya. Tapi semua perbedaan itu, bacaan pertama menegaskan dengan sangat baik. Semua kita akhirnya dipersatukan melalui sakramen pembaptisan. Pembaptisanlah yang kemudian menjadikan kita semua menjadi satu. Pembaptisanlah yang kemudian membuat kita menjadi satu warga gereja. Pembaptisanlah yang membuat kita merasa bahwa saya sama dengan dia.
pembaptisanlah yang kemudian membuat sehingga ketika kita semua masuk ke dalam rumah Tuhan itu tidak ada lagi perbedaan di sana. Maka tadi Romo mengatakan tidak ada lagi orang Jogja di sini, tidak ada lagi orang Malang di sini. Kita semua adalah satu. Bacaan pertama mengingatkan kepada kita semua yang sering kita buat dan kita jalani dalam kehidupan kita, apapun latar belakang kita. Ketika kita semua masuk dalam satu gereja, maka kita disebut sebagai umat paroki. Ketika kita semua masuk ke dalam gereja dari latar belakang kita yang berbeda-beda, kita masuk ke dalam satu paroki, maka kita disebut sebagai umat paroki. Nah, inilah penegasan yang sangat baik yang diungkapkan dalam bacaan pertama. Semoga oleh sabda Tuhan pada hari ini kita semua senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita bersyukur karena Tuhan mempersatukan kita. Kita bersyukur karena gereja melalui sakramen pembaptisan mempersatukan semua umat beriman dari berbagai latar belakang. Orang kemudian tadi mereka menseringkan pengalaman di Instagram, mereka katakan, kenapa Romo jauh-jauh pergi ke Bali mencari Tuhan Allah di sana? Kenapa kita jauh-jauh dari Jogja datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan Allah di sini, berdoa kepada Bunda Maria di sini. Padahal kan di Jogja ada Bunda Maria di sana, di Malang juga ada Bunda Maria di sana. Kalau kita jawab, ya iya toh, kita akan berdoa sambil jalan-jalan. Tapi hal terpenting yang Tuhan sampaikan dalam Injil pada hari ini adalah mereka semua yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Sekali lagi, Tuhan hari ini katakan bahwa kebahagiaan seseorang menurut Tuhan Allah bukan terletak pada harta kekayaan yang dia miliki, bukan terletak pada kedudukan yang melekat dalam dirinya. Tapi oleh sabda Tuhan hari ini Yesus katakan, kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Sekali lagi Tuhan katakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Maka Injil ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua yang rajin ikut misa setiap hari, bahwa orang yang setiap hari merayakan Ekaristi, setiap hari mendengarkan sabda Allah, seharusnya orang-orang ini keluar dari dalam dirinya pancaran cinta, pancaran senyuman, pancaran kasih. Karena Tuhan katakan yang berbahagia, yang disebut yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Maka orang yang keluar dari setiap rumah Tuhan, dia harus mewartakan sukacita, dia harus mewartakan kegembiraan, karena dia disebut berbahagia karena mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah itu. Maka oleh sabda Tuhan hari ini semoga menguatkan iman kepercayaan kita, sekaligus meneguhkan kita semua, supaya setiap hari, setiap saat kita semua yang senantiasa mendengarkan sabda Allah, mari kita semua keluar dari rumah Tuhan itu, lalu kemudian menampilkan wajah Allah yang penuh cinta, menampilkan wajah Allah yang penuh kasih itu, karena sabda Tuhan yang kita dengarkan itu. Kenapa disebut sebagai orang yang berbahagia? Kenapa disebut sebagai mereka yang bersuka cita? Karena sabda Tuhan selalu mewartakan sukacita. Sabda Tuhan selalu mewartakan pengharapan. Sabda Tuhan selalu mengharapkan, mewartakan peneguhan. Ketika ada kesulitan di sana, Tuhan datang dan mewartakan, hadir di situ, lalu meneguhkan orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kesulitan. Ketika ada sakit dan penyakit di situ, Tuhan datang lalu kemudian hadir di situ, mengubah pengalaman sakit menjadi pengalaman kesembuhan. Ada pengalaman sedih di situ, Tuhan datang, hadir di situ, meneguhkan, mengubah pengalaman duka cita menjadi sebuah pengalaman sukacita. Maka itulah sabda Tuhan, itulah kehadiran Yesus. Maka Tuhan katakan kepada Anda, saya, kita semua hari ini, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita semua pergi seperti Tuhan, kehadirannya mengubah pengalaman duka cita menjadi pengalaman sukacita. Demikian juga banyak orang di luar sana,
Begitu banyak mengalami sukacita, mengalami duka cita, mengalami pengalaman pergumulan dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita semua diajak oleh Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, mewartakan sukacita itu, mewartakan kebahagiaan itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena dengan melakukan itu, terpenuhilah apa yang dikatakan Tuhan pada hari ini. Kita tidak cukup mendengarkan, tetapi melaksanakan. Kita tidak cukup duduk di dalam rumah Tuhan, mendengarkan bacaan pertama, bacaan Injil. Tapi Tuhan katakan jauh lebih sempurna lagi adalah melaksanakannya. Mari oleh sabda Tuhan hari ini, semoga kita menjadi orang-orang yang tekun mendengarkan sabda Allah, tetapi juga dengan tekun pula menjadi pelaksana sabda itu, sehingga dengan kehadiran kita banyak orang mengalami sukacita, banyak orang mengalami kegembiraan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkat roti anggur ini, kuduskanlah kami menjadi umat milik-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan pesona para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan, kebangkitan muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Silvester serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, teristimewa saudara-saudari kami, keluarga-keluarga kami yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita hening sejenak dan mendengarkan intensi kita masing-masing dan semua didoakan dalam perayaan Kasih Kudus ini. Kita semua serahkan keluarga kita masing-masing. Saya serta berlainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa diajarkan Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberitukan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberi damai Tuhan. Salam. Dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, berkenan untuk kita dalam firman Dia. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Jadi bersaudara saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia di surga, berkenanlah menerima ucapan syukur kami berkat roti anggur, berkat Yesus Putra-Mu terkasih, berkat segala jasanya terhadap umat manusia. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segalanya itu, dan selalu Kau lindungi. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
kami berdua itu nama kami dari dua kelompok, mungkin kelompok satunya tidak kenal, satu lain beritahu siapa-siapa ini. Saya mungkin kita masing-masing memperkenalkan ya. Saya sendiri adalah Romo Felix Elapunggal OCD, berasal dari India, bertugas di Jogja. Kami sama-sama kader coklatnya, mungkin kelompok datang dari Malang mungkin tahu Okaram di situ kami satu keluarga, tapi kami beda ortonya OCD, jadi pembaru oleh Santa Teresa Avila, maka disebut Orto Karmel Discalcitorum atau Orto Karmel Teresiana. Lalu saya mendampingi kelompok dari Mikito, ya, keluarga kita mengadakan siaran ke Bali ini. Kita bertemu di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan berikan saya supaya kita dapat merayakan misa bersama di tempat ini. Ini saya sekelas info tentang saya. Nanti Romo akan. Terima kasih Romo Felix. Saya Romo Budi dari Keuskupan Amboina. Makanya suara saya bagus. Saya tinggal di Malang karena lagi belajar di Malang, jadi tinggalnya di Keuskupan Malang, tepatnya Paroki Kepanjen. Nah, saya tinggal bersama-sama Romo-Romo Karmel. Itu. Jadi umat yang datang ini adalah umat stasi. Kalau parokinya besar, umatnya banyak. Yang ini cuma satu stasi, namanya Stasi Tulen. Tadi saya kira orang-orang, saya baca di bis tadi itu Mikito, saya kira wah ini ada siaran dari orang-orang Jepang. Pas muncul di situ ada yang tanya gini, Andi, loh orang Jepang ini kok bisa bahasa Jawa? Ternyata orang Jogja. Itu sekilas. Terima kasih Romo. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Rel, cedake lo karo aku, tapi hati ini gak wong liya. Dalane rame, atiku sepi. Angan-angan tresno, dibales tresno. Nyata nih tresno dibales matur nuwun. Wis nyaman sempat sayang kok malah hilang. Monggo Mehungo angin bertahan lorong, Ngopo selalu ono meski kue ra ono rasa. apa iya Rasa sing cepetan rasane dhewe, kepacut sayang ngei harapan kowe milih liyane. Rungokno
peteng utane soyo teras kepustakan hatiku cedake karo aku nanging atimu tinggo wong liya. Siara halaman 19. Doa saat tiba di tempat siara halaman 19. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perlindungan sepanjang perjalanan ini. Sekarang kami telah tiba dengan selamat di tempat kami berziarah. Kami bersyukur Kau telah melindungi kami selama perjalanan. Kami berterima kasih juga karena perjalanan ini sungguh indah dan menyenangkan. Dan sekarang kami akan memasuki ziarah kami bersama Bunda Maria. Tuhan, kami datang dan berada di tempat ini untuk mempersembahkan seluruh diri kami, suka dan duka, gagal dan sukses, sedih dan gembira, air mata dan lawa kami. Kami mempersembahkan kepadamu persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang sedang kami gumuli. Masalah rumah tangga, keuangan, utang piutang, sakit dan penyakit, ketakutan, kecemasan, kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan, relasi, kebencian dan kesepian. Kami datang dengan berbagai persoalan dan suasana hati yang berbeda-beda.
Kepada Bunda Maria. Kita sampaikan intensi doa pribadi kita masing-masing. Santa Maria, pada saat ini kami semua datang mencari dan menemukan Engkau. Engkau sendiri berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Kami semua datang membawa cita-cita kami, pekerjaan kami, semua kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Semoga Engkau ya Bunda menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Putra-Mu Yesus Kristus, mendengarkan doa permohonan kami, menyembuhkan kami yang sakit, menemukan pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan, menemukan jodoh bagi mereka yang sementara mencari jodoh, memberkati mereka yang saat ini mengalami pergumulan sehingga menemukan jalan keluar atas persoalan dan pergumulan mereka, memberkati anak-anak dalam masa studi, dan memohonkan doa bagi keluarga-keluarga kami yang telah meninggal dunia. Semoga diampuni salah dan dosa, dianugerahkan keselamatan jiwa, teristimewa umat dari Stasi Turen yang telah meninggal, semoga mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Bunda, inilah doa dan permohonan kami. Bunda Maria, itulah tujuan kedatangan kami pada hari ini. Dengarkanlah kami dan hantarlah semua kepada Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang adalah pelindung Stasi Turen, kita berdoa memohonkan bantuan doa dari Santa Maria dari Gunung Karmel. Halaman 77. Kita berdoa bersama-sama. Santa Maria dari Gunung Karmel, lalu para malaikat dan dunia, sebuah rahmat Allah yang paling bagi manusia, dengan dan orang-orang berdosa, dengan keyakinan itu sendiri, khusus di hadapanmu, memohon kepadamu untuk mendapatkan bagimu. Kita menyebutkan intensi pribadi kita masing-masing. Untuk mendengarkan doa-doa permohonan kita, memberkati stasi kita, umat kita dimanapun mereka berada, harapan-harapan, cita-cita kita, mari kita serahkan kepada Bunda Maria. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus, Ter Mariam ad Yesus. Bunda Maria, saat ini kami semua umatmu dari Stasi Turen, kami datang mencari dan menemukan engkau di tempat ini. Kami ingin berjumpa dengan engkau, ya ibu kami, ibu yang selalu mengetahui apa yang menjadi kegelisahan anak-anakmu ini. Ibu yang tahu apa yang menjadi kecemasan, persoalan dan pergumulan anak-anakmu ini. Maka sebagai anak-anakmu, kami datang kepada ibu, meminta, memohon, semoga engkau senantiasa menjaga perjalanan kami, melindungi kami, memberkati kami, umat yang berada di Stasi Turen. Kami serahkan mereka semua, anak-anakmu ini, hadapanmu engkau ya ibu, dengan memberikan salam kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengarkan oleh Bunda Maria. Dan kita semua, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas kita sekalian, keluarga kita, dan lebih khusus umat Stasi Turen. Berkat itu turun dan tinggal ke atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan nomor 99. Kudus di gua sunyi terpencil, tampalah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ngesane hatiku yen tak terus nero kowe, mending pisah. Aku wis ra betah, wis kepacut keton, kula derek langkung, tresno wis rampung. Ojo nangis sing uwes ya uwes, sing ilang ben ilang, cukup kowe kelaran-laran. Aku nyerah, sing bubar ben bubar, kowe bakal ngerti larane. Nalika ditinggal pas jeru-jerune. Darboy geng, Jeru tenan kowe. Yo. Rungokke Den. Biyen mbok perjuangke. Di mana kita? Fajar Tur. Lambai kamera. tembangan sepeleku, tondo seneng marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui tadi motomu kebak pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Kekasih yang tulus dan kisah
Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang, selamat hari Minggu diucapkan kepada kita semua. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini sebagai satu keluarga umat beriman Stasi Turen pada perayaan misa pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur atas segala rahmat berkat yang kita semua terima dari tangan Tuhan, sebagaimana yang akan diwartakan dalam Injil pada hari ini. Orang-orang kusta mengalami kesembuhan, tapi ada yang datang berlutut di hadapan Tuhan dan bersyukur, sementara pada saat yang bersamaan ada orang yang tidak datang mengucapkan syukur. Mereka lupa bahwa kesembuhan terjadi karena Tuhan. Mereka lupa karena berkat itu datang dari Tuhan. Kita pun terkadang seperti orang-orang kusta dalam Injil pada hari ini, terkadang menerima banyak berkat tapi lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka di hadapan Tuhan kita mohonkan ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meneguhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga kami, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kebaikan-Mu tak ternilai oleh emas ataupun uang. Hanya mereka yang merendah hati yang Kau beri cinta kasih sepenuhnya. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan ketinggian hati. Sentuhlah kami dengan tangan belas kasih-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahu. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elia tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini
tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apakah tidur dengan tenang?" Hari ini kita bisa sedikit lain karena kita bisa di ruang tertutup, lalu dalam suasana yang berbeda. Kita semua tidur dengan nyenyak, sampai anak kecil 2 sana itu mereka saking senangnya sampai ribut-ribut terus. Jadi 2 anak ini, saya mau mandi, saya tunggu-tunggu mereka ini. Aduh, anak 2 itu kok mandi lama sekali. Ternyata mereka 2 ini dasar orang kampung dari Turen toh, jadi ada 2 botol di situ, satunya sabun, satunya sampo. Mereka mandi pakai sampo gosok di badan. Terus sampai teriak-teriak, "Loh, ini kok licin?" Terus katanya, "Tadi kamu pakai yang mana?" "Pakai yang ini." "Oh, dasar orang kampung, kok baca di situ ada sampo, ada sabun." Tapi itu menarik, bilang, "Tidak apa-apa." Jadi sebuah pengalaman menarik buat saya. Nah, para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan Injil yang mengisahkan tentang 10 orang kusta mengalami kesembuhan. Dari Injil ini kita semua akhirnya bertanya dan melihat diri kita masing-masing. Banyak berkat kita terima dari Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita pernah atau setiap kali mengucapkan terima kasih atas semua berkat itu? Bangun pagi misalnya, kita semua bangun pagi dalam keadaan segar. Apakah kita semua setelah bangun pagi langsung berdoa atau puji Tuhan, hari ini saya bisa bangun? Ataukah bangun pagi, baru bangun pagi cari handphone di mana lalu baca orang punya status? Ada yang baru bangun pagi loncat dari tempat tidur, tidak atas nama Bapa juga, sudah langsung pergi ke dapur sana. Tidak tahu mau pergi makan atau mau pergi masak. Ada yang mungkin bangun pagi, cepat-cepat langsung lari ke kamar mandi. Nah, Tuhan Yesus saat ini mengingatkan kepada kita, banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Sederhananya tadi, baru bangun tidur, bilang dulu terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah bangun dengan segar. Karena ada orang yang, kenapa kita harus mengucap syukur pada saat bangun pagi? Karena yaitu kita bangun pagi dalam keadaan segar,
dalam keadaan sehat. Ada orang yang bangun paginya tidak dalam keadaan segar karena sakit, karena penyakit, karena penderitaan. Nah, kita bangun dalam keadaan segar. Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa bangun. Maka diingatkan kepada kita semua hari ini. Bagus juga siar hari ini kita tidur di spring bed yang bagus, yang membuat sehingga Anda semua bangun pagi lupa diri. Karena tidurnya nyenyak, jadi bangun tidak berdoa juga langsung jalan. Nah itu adalah contoh yang bagus bahwa kita semua bangun pagi menikmati malam yang indah, spring bed yang bagus, AC yang dingin, lalu kacanya yang besar, terus kamar mandi yang besar, ada air panas, sehingga yaitu kita akhirnya lupa diri. Berkat sudah kita terima, menikmati pemandangan yang indah, perjalanan yang panjang dan mengasihkan, akhirnya yaitu kita lupa diri. Nah, seperti orang-orang kusta pada kesempatan ini. Demikian juga banyak berkat yang kita terima dalam kehidupan ini. Ada yang lulus ujian, ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang lolos seleksi dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pada saat mengalami keberhasilan itu mengucap syukur atau tidak? Intensi misa pun tidak. Ada yang lulus ujian, ada yang sukses, mereka diam-diam saja. Nah, Tuhan hari ini mengingatkan, karena memang pada saat orang lupa mengucapkan terima kasih, hari ini Tuhan bertanya, loh, tadi kan 10 orang yang mengalami kesembuhan, mana 9 yang lain? Nah, itu bukan saya yang tanya, tapi Tuhan yang tanya. Jadi 10. Nah, saya baca supaya kita mengingatkan kita semua. Ia sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, itu Yesus tanya. Loh, tadi kan 10, mana 9 yang lain? Jadi waktu kita berterima kasih, waktu kita mengalami kesuksesan, berterima kasih, Tuhan gembira. Tapi pada saat kita lupa, maka Tuhan bertanya, loh, bukankah tadi berkat sudah diterima? Mana yang lain? Nah, itu pertanyaan penting dari Tuhan untuk kita semua. Banyak rahmat, banyak berkat kita terima. Maka sederhananya adalah Tuhan bilang, kau jangan pernah lupa bilang terima kasih atas berkat yang kau terima. Jadi orang kasih permen, terima kasih. Mereka terus sudah menyelenggarakan dan menghantar kita, jangan lupa bilang terima kasih. Sebentar kita kasih rokok sama mereka, kita kasih makan sama mereka, itu ucapan terima kasih. Nah, karena nanti kalau lupa mengucapkan terima kasih, ya nanti Tuhan bertanya, loh, bukankah berkat sudah diterima? Nah, itu. Semoga sabda Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih atas segala rahmat, berkat yang kita terima. Kenapa mengucapkan terima kasih? Kenapa mengucapkan kembali kepada Tuhan dan bersujud di hadapannya, mengucapkan limpah terima kasih kepada Tuhan? Karena berkat itu diterima oleh orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi misalnya ada 10 orang di dalam ruangan ini. Lalu dari 10 orang itu tidak semua yang mendapatkan berkat. Ada 1 orang yang mendapatkan berkat, misalnya, anak saya lulus ujian. Nah, 9 yang lain kan tidak. Nah, dari 100 orang, ada 1 orang yang mungkin mendapatkan berkat. Nah, misalnya ada tarik undi. Nah, dari 1000 orang, paling cuma 1 orang yang dapat tarik undi itu mobil. Nah, itu berarti orang itu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi Tuhan menyeleksi dari sekian banyak orang itu, orang-orang ini yang mendapatkan berkat itu. Nah, demikian juga Tuhan mengingatkan, dari sekian banyak orang, 10 orang ini mendapatkan kesembuhan. Karena banyak orang sakit di mana-mana, orang kusta di mana-mana. Tapi 10 orang kusta ini, mereka mendapatkan kesembuhan, tapi mereka lupa. Coba kita lihat baik-baik apa yang menjadi penegasan Injil pada hari ini. Pada waktu mereka sakit kusta, mereka berdiri jauh-jauh lalu mereka berteriak, Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, itu. Jadi pada waktu susah, kita pergi cari Tuhan sampai di mana-mana. Kita bisa berlutut sampai kaki itu bengkak-bengkak. Tapi setelah sukses, kita lupa. Seperti orang-orang kusta ini. Pada saat mereka susah, mereka berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Tapi pada saat mereka sukses, mereka mengalami kesembuhan, mereka lupa. Demikian juga kelakuan kita umat manusia. Mau ujian, kita berlutut novena 9 kali, 9 hari.
pada saat menghadapi persoalan, kita novena, kita pergi ke gereja, berdoa, berlutut, bernyanyi, berlompat-lompat. Pada saat sembuh, pada saat sukses, kita lupa. Nah, hari ini Tuhan menegur kita semua. Berkat itu datang dari Tuhan, kesembuhan itu datang dari Tuhan. Seperti sang Nabi dalam bacaan pertama tadi. Pada saat orang susah, benarlah bahwa kita harus datang mencari dan menemukan Tuhan, meminta kekuatan, tapi juga memohonkan berkat dari Tuhan. Nah, setelah berkat itu diberikan kepada manusia, maka manusia dituntut untuk berterima kasih. Manusia dituntut untuk datang kepada Tuhan dan hanya mengatakan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat itu. Menganggap anak-anak sebagai karunia Allah. Marilah kita mohon. Bagi semua anak dimanapun mereka berada, semoga Bapa membimbing kita agar anak-anak senantiasa berterima kasih atas usaha, bimbingan, pendidikan, dan segala sesuatu yang mereka terima dari orang tua. Marilah kita mohon. Bagi semua yang berkumpul di sini berdasarkan iman, semoga Allah Bapa menerangi kita agar selalu terbuka terhadap iman dan menganggap iman itu sebagai tugas mulia. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Dari pekerjaan, menemukan pekerjaan, dan yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi kanan. Kami mohon. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nantikan persiapan persembahan. Persembahan 307. Hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, hayat dan hidupku sambutlah, karena iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah persembahan yang kami hunjukkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Terimalah roti dan anggur ini, berkatilah dan jadikanlah tubuh dan darah Putramu, agar semua orang dapat menerimanya kembali, serta memperoleh kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu,
bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan langit penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah di dalam surga, diberkati yang dalam Tuhan, terpujilah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan, inilah Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Silvester, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, teristimewa saudara-saudari kami, umat stasi Tuhan yang telah meninggal, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef dan lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita, ucapan syukur kita, dan perjalanan kita sepanjang hari ini dalam doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba
Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bila Tuhan tampak kelak, kita menjadi serupa dengan Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena perhatianmu terhadap kami dalam diri Yesus Putramu, saudara kami. Semoga daya penyembuhan sabdanya membarui semua orang di dunia, agar dengan rasa syukur dapat membangunnya menjadi tempat damai dan aman sentosa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Mendung tanpa hujan, ketemulan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. musik DJ musik. Biar gue geng. Musik. Ada best talent Opel dan T. Mendung Tangunten. Aku bebarengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Paku menang-menangan, barkui sayang-sayangan, kadang beda pilihan nganti padha
musik luar biasa. Kui sayang-sayangan kadang pito pilihan nganti foto balikan Dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omah aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran aku kiri kowe kanan wis beda dalan dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan aku kiri kowe kanan wis beda dalan aku ngedem-ngedem atimu bako mempertahankanmu